Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang selalu membekali kehidupan kita setiap pagi. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari bagi seluruh umat percaya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita. Marilah kita ikuti dalam hati masing-masing. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini adalah pengingat yang sangat kuat tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Di tengah dunia yang sering membuat seseorang merasa kecil, tidak berarti atau tertolak, firman Tuhan ini justru berkata sebaliknya. Kamu terpilih, kamu milik Allah, kamu berharga di matanya. Seringkali identitas kita dibangun dari penilaian orang lain. Jika dipuji, kita merasa bernilai. Jika ditolak, kita merasa gagal. Jika dibandingkan, kita merasa kurang. Tetapi Tuhan tidak pernah mendasarkan nilai kita pada pendapat manusia. Ia memanggil kita sebagai bangsa yang terpilih. Artinya, kita dipilih bukan karena sempurna, bukan karena kita hebat, melainkan karena kasih karunia-Nya. Lalu, Petrus menyebut kita sebagai imamat yang rajani. Ini berarti setiap orang percaya memiliki akses langsung kepada Tuhan dan dipanggil melayani Dia. Kita tidak perlu merasa terlalu biasa untuk dipakai Tuhan. Dalam pekerjaan sederhana, di dalam keluarga, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, kita bisa menjadi alat Tuhan. Selanjutnya disebut bangsa yang kudus. Kudus bukan berarti tanpa salah, tetapi hidup yang dipisahkan untuk Tuhan. Dunia mungkin hidup dalam kebencian, iri hati dan kepalsuan, tetapi Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda, penuh kasih, jujur dan membawa damai. Dan yang paling indah, kita disebut umat kepunyaan Allah sendiri. Bayangkan, Pencipta langit dan bumi menyebut kita miliknya. Saat dunia berubah, saat manusia mengecewakan, saat keadaan tidak menentu, status ini tidak pernah berubah. Kita aman di dalam tangan Tuhan. Saudaraku, ayat ini tidak berhenti pada identitas saja. Ada tujuan besar, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tuhan memberkati kita bukan untuk hanya menikmati sendiri, tetapi agar melalui hidup kita orang lain melihat kebaikan Tuhan. Melalui sikap sabar, kata-kata yang menguatkan, kejujuran, pengampunan dan kasih, orang lain bisa mengenal Kristus. Tuhan juga mengingatkan bahwa kita dahulu hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang dipanggil masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itu berarti masa lalu tidak lagi menentukan masa depan kita. Luka, dosa, kegagalan, dan rasa malu tidak berkuasa lagi. Di dalam Kristus ada hidup baru. Saudaraku, saat ini atau hari ini, jika kita merasa tidak layak atau tidak berguna, ingatlah firman Tuhan ini. Anda dipilih, Anda dikasihi, Anda milik Tuhan sepenuhnya.
dan hidup Anda punya tujuan ilahi. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena berkat kasih setia Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami. Karena kami adalah milik Tuhan seutuhnya di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan mengerti dan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati dan sertailah seluruh pekerjaan dan apapun yang kami lakukan di setiap kehidupan kami. Supaya kami Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, menjadi citra Tuhan di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan dalam satu hari ini, Tuhanlah yang beserta mereka. Ampuni Tuhan dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.